Kalau kita perhatikan nasab dari kelahiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qud bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qursi al-Adawi. Panggilannya adalah Abu Hafsah karena dia adalah orang tua dari Hafsah. Julukan beliau yang diberikan oleh Rasulullah adalah Al-Faruq, sang pembeda. Adapun ibu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, saya lahir 4 tahun setelah masa kegelapan terbesar, 30 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab ini memeluk agama Islam di usia dia 26 tahun, tepat pada tahun ke-6 dari kenabian Rasulullah. Jadi kira-kira Umar ini 12 tahun di bawah Rasulullah SAW. Kemuliaan dan keutamaan dari Umar bin Khattab, dia ini sosok yang mulia dan agung. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Sungguh Allah telah meletakkan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Itulah ujian Rasulullah, sanjungan Rasulullah untuk sosok yang namanya Umar bin Khattab. Dan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah menuturkan, orang yang paling baik dari kalangan umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar. Selanjutnya dia adalah Umar. Dan kalau kita lihat kontribusi Umar bin Khattab untuk Islam ini, dia inilah orang yang pertama berhijrah. Kemudian dia adalah khalifah yang pertama diberi gelar Amirul Mukminin. Dia inilah yang membuat kalender Islam. Dia juga yang mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan. Dia pula yang memberi isyarat lampu hijau proyek pengumpulan Al-Quran. Dia ini yang memberikan hadiah penghargaan untuk para penghafal Quran. Jadi di masa Umar inilah penghargaan terhadap para penghafal Quran diberikan. Yang pertama kali membuat kalender Islam, yang diberi gelar Amirul Mukminin, dan dia ini yang menghapus pajak bagi ahlu zimmah. Ahlu zimmah ini orang non-muslim yang dilindungi, yang tidak mampu. Jadi orang ahli zimmah ini mereka tidak memerangi umat Islam, dia bertetangga dengan umat Islam. Maka untuk non-muslim yang seperti ini dihapuskan pajak dari mereka. Dan Umar pula yang memberikan tanda pengenal khusus untuk ahli zimmah. Jadi dikasih supaya orang nggak ganggu mereka, dikasih tanda lah ahlu zimmah ini. Umar juga yang menetapkan wajib militer bagi masyarakat. Jadi suatu saat bila dibutuhkan, sudah bisa diterjunkan. Kemudian beliau pula yang menugaskan pihak pengadilan dan penunjuk jalan sebagai pengiring militer. Jadi pihak pengadilan inilah yang dijadikan untuk memuluskan, untuk menggiring orang-orang yang militer ini. Jadi pengadilan berperan besar lah untuk pengiring militer. Beliau ini pula yang membuat surat keputusan secara tertulis. Nah, jadi sebelumnya nggak pernah ada yang tertulis. Nah, di masa Umar inilah baru tertulis. Beliau ini yang mengadakan pertemuan dan rapat berkala dengan petinggi, pejabat, dan para gubernur. Jadi selalu mengadakan rapat pertemuan kepada bawahannya. Dan kelebihan beliau ini di zaman beliau lah yang mengontrol sendiri kondisi rakyat di malam hari. Jadi malam hari belusukan, jalan. Beliau ini yang mencetuskan pembuatan file dan berkas, mencatat nama-nama dan tunjangan tentara serta prajurit militer. Jadi teratur pada masa Umar ini, semua dituliskan. Dan beliau membangun wisma untuk para tamu delegasi dari luar, sudah ada penginapannya, tanpa mereka harus bersusah dan membayar. Beliau ini yang mencetuskan sistem independensi hakim. Jadi nggak bisa diganggu-ganggu hakim, nggak bisa disuap. Di masa Umar lah diberi gajinya. Kemudian Umar mengutip perkataan yang dituturkan Abu Bakar Siddiq kepada Umar ketika sibuk mencari nafkah, duduklah bersama orang-orang, nafkahmu akan kami cukupkan. Jadi maksudnya layani orang, layani masyarakat, nggak usah dipikirkan nafkah, kami akan mencukupkan. Kemudian Abu Bakar memberikan gaji khusus sebagai upah meluangkan waktu untuk memenuhi kepentingan dan permintaan rakyat. Makanya digaji. Orang-orang yang melayani masyarakat ini digaji oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian beliau inilah yang menetapkan peraturan yang berlaku bagi para gubernur dan standarisasi jabatan ini. Peraturan tersebut sebagaimana yang dilayangkan kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika dia diamanahkan untuk menjadi gubernur Irak.
Jadi ada ditetapkan peraturan untuk gubernur, untuk standar bagaimana menjadi seorang gubernur. Kemudian Umar pula yang membuat sistem dan peraturan pencalonan pejabat. Bagaimana sistem pencalonannya setelah terjadi komplain kepadanya karena menetapkan beberapa orang yang dicalonkan sebagai pejabat. Jadi harus ada kriterianya. Jadi Khalifah Umar ini dia menerima kritikan, masukan, kemudian kalau baik dia pakai. Jadi ada kriteria untuk menjadi gubernur. Jadi tidak sembarang tunjuk, walaupun Khalifah Umar ini dia ini seorang khalifah pemimpin. Kemudian beliau juga yang mencetuskan pengadaan dan pemberdayaan badan intelijen negara yang berfungsi memata-matai, mendeteksi kondisi rakyat dan negara, serta mengontrol sendiri rakyat di malam hari dan memberikan kebutuhan mereka. Nah, jadi kalau belusukan, dia juga karena daerah sangat luas, juga dilibatkanlah orang-orang, pejabat-pejabat yang khusus untuk mengontrol rakyat. Jadi intelijennya bukan untuk memata-matai, tidak, mencari mana orang yang susah, yang perlu dibantu. Jadi bukan memata-matai rakyatnya. Kemudian kata-kata yang disampaikannya banyak yang sesuai dengan firman Allah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi.